Salam saudara-saudari, kami dari kelompok Pendidikan Kimia dan Fisika Murni akan memaparkan video singkat tentang penginjilan di era digital. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Shalom, perkenalkan nama saya Mas Akaman Warubu dari Prodi Pendidikan Kimia NIM 2513031002. Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Ellen Brandali dari Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 2513031028. Shalom semua, perkenalkan nama saya Suwani Zaluhu dengan Program Studi Pendidikan Kimia dengan NIM 2513031014. Halo, Shalom. Perkenalkan nama saya Mardiana Hulu dengan NIM 2513031031 dari jurusan Kimia Program. Halo, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Diska Saprajabwa dengan NIM 2513121004 jurusan Fisika dan Pengajaran IPA dengan Prodi Fisika Murni. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yayin Adventania Lase dengan NIM 2513031016 Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Reserta Putra Jaya Gula dengan NIM 2513031030 Program Studi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia. Halo, Shalom, perkenalkan saya Karengia dengan NIM 2513031033 dari jurusan Kimia dengan Prodi Pendidikan Kimia. Shalom, perkenalkan nama saya Septrianus Gula dengan NIM 2513031004 dengan Program Studi Pendidikan Kimia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan dan memberitakan firman-Mu. Kami mohon Tuhan yang bekerja, Roh Kudus Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu nantinya biar dapat menjadi terang dan pegangan buat kami sebagai anak muda untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baik saudara-saudari sekalian, di sini kami mengangkat satu tema yaitu penginjilan di era digital, menyebarkan Injil lewat media sosial yang menjelaskan atau memberikan pemahaman kepada saudara-saudari sekalian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan tema kami pada hari ini, yaitu tema pada hari ini penginjilan di era digital, menyebarkan Injil lewat media sosial. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat Alkitab yang menyangkut pada tema kami. Yang pertama itu ada Yohanes 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah ayat Alkitab yang pertama. Kita lanjut pada ayat Alkitab yang kedua. Yang kedua itu ada Roma pasal 1 ayat ke-16. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itulah firman yang kedua. Kita lanjut pada ayat firman yang ketiga, yaitu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah teman-teman, inilah ayat ketiga ayat Alkitab menyangkut pada tema kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Shalom semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sedikit tentang bagaimana kita bisa melakukan penginjilan di era digital, khususnya melalui media sosial. Jadi teman-teman, di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, Yesus berkata, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid." Jadi teman-teman, kata pergilah bukan berarti kita itu pergi ke suatu tempat untuk melakukan suatu penginjilan. Tapi kita bisa melakukan penginjilan melalui media sosial. Jadi teman-teman, media sosial adalah ladang pelayanan yang sangat besar. Di Markus pasal 16 ayat 15, Tuhan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil." Teman-teman, dunia digital adalah bagian dari seluruh dunia itu, sesuai dengan ayat Alkitab tadi. Banyak orang setiap hari membuka media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan YouTube. Itu adalah kesempatan kita untuk menjadi saksi Kristus. Tapi teman-teman, pada saat kita membagikan Injil, kita harus melakukannya dengan kasih. Sesuai dalam Alkitab Kolose pasal 4 ayat 6 mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih." Artinya, apapun yang akan kita beritakan lewat media sosial, kita harus menunjukkan karakter Kristus.
Baik, saya akan melanjutkan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan ayat yang menjadi dasar utama pesan keselamatan dalam penginjilan digital, di mana terdapat dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan memulai dengan menjelaskan inti dari ayat Yohanes ini. Ayat ini berisi 3 pesan besar. Yang pertama, kasih Allah yang begitu besar. Ayat ini memulai dengan pernyataan bahwa Allah mengasihi seluruh dunia. Ini menunjukkan sifat Allah yang penuh kasih dan terbuka untuk semua orang tanpa memandang suku, budaya, dan latar belakang. Kedua, pengorbanan Allah melalui anaknya. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dengan ini menegaskan bahwa keselamatan bukan hasil usaha manusia, tetapi anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Yang ketiga yaitu tentang janji keselamatan bagi siapapun yang percaya, di mana supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini terlihat bahwa keselamatan ditawarkan kepada siapa saja. Syaratnya sederhana, yaitu tentang percaya kepada Yesus. Kemudian, mengapa ayat ini menjadi dasar pesan keselamatan? Karena sumber keselamatan dengan kasih Allah. Yang kedua yaitu tentang cara keselamatan diberikan dengan pengorbanan Yesus. Yang ketiga, cara menerima keselamatan dengan iman kepadanya. Yang keempat, hasilnya dengan hidup yang kekal. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penginjilan mengenai Roma pasal 1 ayat 16 yang mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di dalam penginjilan ini teman-teman menyatakan keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Injil memiliki kuasa ilahi yang mampu mengubah hidup, membebaskan dari dosa, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, dan memberikan hidup yang baru bagi orang yang percaya. Keselamatan itu diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus tanpa memandang latar belakang, suku, bangsa, maupun masa lalu seseorang, teman-teman. Baik saudara-saudari, demikianlah penyampaian firman Tuhan dan penginjilan kami sampaikan pada saat ini. Semoga firman Tuhan dan juga segala berita-berita firman yang disampaikan oleh kelompok kami dapat menjadi suluh dan terang bagi kehidupan kita. Kita jangan hanya sebagai pendengar setia, melainkan pelaku-pelaku setia di dalam firman. Semoga dengan tim kami yang kali ini kita makin termotivasi untuk menyebarkan firman dan mencerminkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga di era digital ini kita jangan menggunakan media sosial hanya sebagai tempat untuk melakukan hal kejahatan saja, melainkan tempat untuk melakukan dan membagikan firman saja. Baik teman-teman, demikianlah dari kelompok kami. Shalom. Demikian, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat firman yang telah kami renungkan pada hari ini. Semoga firman yang telah kami dengar menjadi sulung dan terang dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami juga ingin menjadi sebagai pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Berkatilah dia bagi kami, semoga menjadi sumber berkat yang melimpahi dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami yang dari kesempurnaan, sempurnakanlah karena Engkau yang maha sempurna. Dalam nama kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.